Salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Daniel Simarmata. Saya dari UPBJJ UT Medan. Hari ini saya akan melaksanakan tugas 2 praktikum mata kuliah jaringan komputer. Adapun praktikum kali ini adalah tentang menjelaskan perintah-perintah pada TCP/IP serta mempraktikannya menggunakan CMD. Sebelum masuk ke tahapan pelaksanaannya, pertama-tama kita harus mengetahui apa itu CMD. CMD atau Command Prompt adalah Command Line Interface atau CLI yang dimiliki oleh Microsoft Windows. Sebelum kita membahas tentang perintah dasar pada jaringan komputer menggunakan CMD, kita perlu mempelajari atau menggunakan perintah-perintah dasar pada CMD seperti 1 CD. CD adalah perintah untuk pindah direktori pada command prompt. Selanjutnya CLS. CLS itu untuk membersihkan semua tulisan yang ada pada layar. Selanjutnya CLS slash tanda tanya. Ini menampilkan file bantuan untuk perintah CLS. Selanjutnya ada dir slash tanda tanya. Ini merupakan file bantuan untuk perintah direktori. Contohnya nanti dir A, dir slash A, dir slash B, dir slash C, DL, dan lain-lainnya. Selanjutnya kita akan masuk ke tahap pelaksanakan praktikum, yaitu perintah atau konfigurasi dasar pada TCP/IP. Yang pertama adalah ipconfig. ipconfig. ipconfig adalah digunakan untuk menampilkan informasi seperti IP address, netmask, gateway, hostname, bahkan lama waktu IP address pada network adapter terpasang pada komputer. Selanjutnya ipconfig all. ipconfig/all. Perintah ini memberikan informasi hampir sama dengan ipconfig, namun memberikan informasi tambahan seperti pengaturan DNS maupun MAC address yang digunakan. Selanjutnya ipconfig/tanda tanya. Perintah ini menampilkan semua bantuan terkait dengan perintah ipconfig. Perintah ini semacam kamus yang memberikan panduan penggunaan jenis-jenis dari ipconfig dan contoh-contoh penggunaannya. Seperti ipconfig, ipconfig all, ipconfig renew, dan lain-lainnya. Selanjutnya ipconfig release. ipconfig release ini digunakan untuk melepaskan atau mereset semua settingan IP address. Apabila perintah ini dijalankan, maka konfigurasi IP address komputer akan menjadi kosong. Ketika dilakukan koneksi akan dinonaktifkan kemudian diaktifkan kembali, tetapi komputer tidak mendapatkan konfigurasi IP address dari DHCP server. Seperti ini tampilannya. Selanjutnya ipconfig renew. ipconfig renew digunakan untuk menetapkan alamat IP baru pada semua adapter jaringan, di mana koneksi ini akan mengambil nama koneksi secara spesifik, hanya berjalan pada klien yang telah dikonfigurasi dengan DHCP. Ini IP yang dapat saya adalah kebetulan menggunakan koneksi internet. IP yang saya dapat adalah 192.168.1.10. Selanjutnya display DNS.
Perintah ini digunakan untuk menampilkan domain name system atau DNS, termasuk localhost koneksi. Perintah selanjutnya adalah yang ipconfig plus DNS. Perintah ini digunakan untuk mengosongkan atau mereset DNS. Change. Selanjutnya adalah perintah register DNS. Perintah ini digunakan untuk meletakkan komputer pada DNS server terdekat. Config register DNS. Selanjutnya adalah perintah ping. Ping adalah perintah yang digunakan untuk menampilkan berkas bantuan. Ping adalah perintah yang digunakan untuk menguji host lain dalam satu jaringan apakah dalam keadaan hidup. Contohnya ini saya ping ke alamat yang lain 192.168.1.11. Seperti ini contohnya, reply from bytes times. Selanjutnya adalah perintah netstats. Netstats menampilkan informasi statistik koneksi jaringan dari dan ke komputer yang sedang dipakai. Pada prinsipnya, netstats sama dengan task manager. Jika task manager menampilkan proses dan aplikasi yang sedang berjalan, sedangkan netstats menampilkan layanan informasi jaringan yang sedang dipakai beserta dengan informasi lainnya seperti IP dan portnya. Selanjutnya adalah tracer. Perintah ini digunakan untuk memberikan informasi dari rute yang dilewati oleh paket untuk mencapai tujuan. Ini dilakukan dengan mengirim pesan Internet Control Message Protocol ICMP echo request ke tujuan dengan nilai time to live yang semakin meningkat. Contohnya kita trace ke google.com ya. Tracer google.com. Terlampir hasil dari perintah tracer. Selanjutnya patch ping. Perintah ini digunakan untuk mengukur network latensi dan network loss. Kita coba patch ping google.com. Oke, selanjutnya adalah perintah nslookup. nslookup adalah tool yang digunakan untuk menampilkan informasi tentang nama DNS dan alamat IP yang sesuai dan dapat digunakan untuk mendiagnosis server DNS. Lookup google.com. Ada salah pengetikan. Lookup google.com. Selanjutnya adalah perintah nets. Nets digunakan untuk menampilkan
atau mengubah konfigurasi jaringan komputer yang sedang berjalan. Ada beberapa yang bisa dilakukan oleh net seperti pengaturan jaringan seperti IP address, subnet mask, default gateway, DNS, WINS, firewall, dan banyak hal lainnya. Selanjutnya adalah perintah root. Root digunakan untuk menambah, membuang, atau menukar perintah routing table dalam sebuah host. Perintah ini biasanya digunakan untuk host dalam sebuah jaringan yang mempunyai 2 atau lebih router. Root digunakan untuk menyelesaikan trafik komunikasi host berdasarkan IP dan subnet serta router atau gateway. Router print. Root print. Selanjutnya adalah net. Ketika kita mengetik perintah net, kita akan melihat opsi seperti tampilan pengguna, sesi, mulai, dan berhenti. Masing-masing opsi ini dapat membantu kita menganalisa konfigurasi jaringan dan membuat modifikasi. Oke, demikian praktikum yang kedua mata kuliah jaringan komputer. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih.